Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khalifah dinasti Umayyah yang termasyhur. Nah, jadi di antara 14 orang Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa selama lebih kurang 90 tahun, ada beberapa Khalifah yang dianggap berhasil dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, di antaranya siapa saja? Yang pertama yaitu ada Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan putra Abu Sufyan bin Harb, seorang tokoh berpengaruh dari Bani Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi peristiwa Fathu Mekah. Kemudian Muawiyah ini memiliki 7 orang saudara kandung. Ada Yazid bin Abi Sufyan, Utbah bin Abi Sufyan, Anbasa bin Abi Sufyan, Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Ummul Hakam binti Abi Sufyan, Azzah binti Abi Sufyan, dan yang terakhir ada Umaymah binti Abu Sufyan. Selanjutnya yaitu peran Khalifah Muawiyah pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sepeninggal Kanjeng Nabi, banyak orang yang telah masuk Islam kembali kepada kekafiran atau menjadi murtad. Nah, tugas utama Khalifah Abu Bakar pada waktu itu adalah memerangi orang-orang yang murtad. Khalifah Muawiyah ini ikut berperang melawan pasukan murtad yang dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Perang ini disebut dengan Perang Yamamah. Jadi, Perang Yamamah ini adalah perang antara Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melawan Musailamah Al-Kadzab. Setelah memberantas pasukan murtad, Khalifah Abu Bakar dan pasukan mengalihkan perhatian keluar, yakni pembebasan negeri-negeri sekitar mereka dari pemimpin yang zalim. Abu Bakar mengirimkan pasukan ke berbagai tempat, salah satunya Syam. Nah, Muawiyah ini menjadi komandan perang pasukan yang dikirim ke Syam. Jadi salah satu peran Muawiyah pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ini, banyak prestasi yang diraih oleh Muawiyah. Di antaranya yang pertama yaitu ada penaklukan Qaisariyah. Qaisariyah mungkin sekarang itu disebutnya Kaisarea. Adalah kota dekat Tel Aviv. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Muawiyah ditugaskan untuk menaklukkan kota ini. Akan tetapi kota ini memiliki benteng pertahanan dan pasukan yang cukup kuat. Setelah pengepungan yang memakan waktu cukup lama, Qaisariyah pun berhasil diterobos oleh Muawiyah dan pasukannya. Disebutkan prajurit Qaisariyah yang tewas mencapai 100.000 orang. Yang kedua yaitu penaklukan pesisir Syam. Saudara Muawiyah yang bernama Yazid bin Abi Sufyan, yang juga seorang gubernur Damaskus, meminta Muawiyah untuk ikut membantu membebaskan wilayah pesisir Syam. Setelah bertarung melawan pasukan Romawi, Muawiyah dan pasukannya pun berhasil menang. Yang ketiga yaitu dilantik menjadi gubernur Yordania. Setelah Muawiyah berhasil menang dalam 2 perang dan membuktikan kekuatannya, Khalifah Umar bin Khattab mengangkatnya menjadi gubernur Yordania pada tahun 17 Hijriah. Selanjutnya yaitu menjadi penguasa Damaskus, Ba'labak, dan Balqa. Wabah penyakit ta'un pada tahun 18 Hijriah menyebabkan Yazid bin Abi Sufyan wafat, sehingga terjadi kekosongan posisi gubernur.
Khalifah Umar bin Khattab menyuruh Muawiyah untuk menjadi gubernur Damaskus, Ba'labak, dan Balqa. Yang kelima yaitu ada membagi pasukan Islam. Bizantium dan Persia terus menyerang daerah perbatasan kekhalifahan. Untuk menahan hal itu, Muawiyah membagi pasukan menjadi dua, yaitu pasukan musim panas dan pasukan musim dingin. Selain itu, Muawiyah menutup celah-celah di kota-kota perbatasan agar tidak diserang. Muawiyah sempat memimpin penyerangan musim panas melawan Bizantium pada tahun 22 Hijriah. Nah, yang terakhir yaitu membangun angkatan laut Islam. Kebanyakan kaum muslimin saat itu adalah orang Arab yang belum familiar dengan laut. Namun, Muawiyah menyadari pentingnya angkatan laut sehingga di zaman Khalifah Umar, ia mulai membangun angkatan laut tersebut. Namun Khalifah Umar tidak mengizinkan Muawiyah memakai angkatan laut karena ia tidak mau kaum muslimin lenyap di telan laut karena mereka masih belum terlalu mengenal lautan. Angkatan laut baru dipergunakan pada zaman Utsman bin Affan untuk membebaskan Cyprus. Selanjutnya yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan juga ada beberapa prestasi yang diraih oleh Muawiyah. Di antaranya yaitu menjadi gubernur seluruh wilayah Syam. Khalifah Utsman terus memberikan kekuasaan kepada Muawiyah sehingga Muawiyah menjadi gubernur untuk sebagian besar wilayah Syam. Ia menguasai daerah yang sangat luas dan menjadi gubernur yang paling berpengaruh pada masa Khalifah Utsman. Yang kedua yaitu ada pembebasan Cyprus. Setelah sebelumnya angkatan laut Islam ditolak oleh Khalifah Umar, Muawiyah pun meyakinkan Khalifah Utsman untuk memakai angkatan laut demi membebaskan Kubrus atau Cyprus. Khalifah Utsman mengizinkannya, namun dengan dua syarat, yaitu yang pertama, Muawiyah harus membawa istrinya, dan yang kedua, pasukan yang berangkat harus atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan. Yang selanjutnya yaitu membantu Khalifah Utsman menghadapi fitnah dan cobaan. Pada akhir pemerintahan Khalifah Utsman, banyak terjadi fitnah dan cobaan yang berat. Antara lain, ia dituduh menggelapkan harta boros ataupun memberikan jabatan penting kepada saudaranya sendiri. Nah, kerusuhan ini menjadi semakin parah sehingga Khalifah Utsman mengundang semua gubernur dan sahabat Nabi untuk merundingkan permasalahan tersebut dan mengatasi para pemberontak. Sebelum kembali ke Syam, Muawiyah memperingatkan Khalifah Utsman untuk berhati-hati terhadap para pemberontak karena kemungkinan ia akan segera dibunuh oleh pemberontak. Ia juga menawarkan pasukan Syam untuk melindunginya, namun Khalifah Utsman menolaknya dengan alasan ia tidak mau merepotkan orang Madinah atas kedatangan pasukan Syam, dan ia ingin mengatasinya dengan cara yang damai. Selanjutnya itu sikap Muawiyah atas terbunuhnya Khalifah Utsman. Ketika para pemberontak yang berjumlah sekitar 500 orang sudah mencapai rumah Utsman, para sahabat Nabi mengirimkan anak-anak mereka untuk melindungi Utsman, tetapi mereka kalah jumlah. Utsman dibunuh dan para sahabat yang melindunginya pun terluka. Ummu Habibah binti Abi Sufyan mengirimkan baju Utsman yang berlumuran darah ke tangan Muawiyah. Saat mendengar berita pembunuhan itu, Muawiyah berpidato di depan penduduk Syam bahwa ia bersumpah akan menuntut balas kematian Utsman. Penduduk Syam bersumpah akan membantu Muawiyah dengan mengorbankan nyawa mereka. Kemudian yang terakhir yaitu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Nah, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terjadi beberapa konflik antara Khalifah Ali dengan Muawiyah. Inti dari permasalahan antara Khalifah Ali dengan Muawiyah itu adalah Muawiyah itu tidak mengklaim bahwa dirinya khalifah umat Islam dan tidak berniat merebut kekhalifahan. Hanya saja ia dan penduduk Syam tidak mau membaiat kepada Ali karena permasalahan terbunuhnya Utsman. Kemudian yang kedua yaitu adanya konflik atau perang saudara. Nah, situasi ini menjadi semakin memanas sehingga terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Perang Jamal ini adalah perang antara pasukan yang berpihak kepada Aisyah, antara pasukan yang berpihak kepada Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang berpihak kepada Aisyah, yaitu istri dari Nabi Muhammad yang menginginkan keadilan atas terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian perang Siffin itu perang antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah. Mereka berperang sangat sengit hingga terbunuhlah Ammar bin Yasir yang menjadi kunci terselesaikan perang tersebut. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, yang membunuh Ammar adalah kelompok pembangkang. Pembunuh Ammar bin Yasir ini adalah Abu Al-Ghadiyah Al-Juhani yang berasal dari kubu Muawiyah dan ia bukanlah sahabat Nabi. Selanjutnya yaitu Muawiyah diangkat sebagai khalifah. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini wafat pada tanggal 21 Ramadan karena tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij yaitu Abdurrahman bin Muljam. Wafatnya Ali bin Abi Thalib ini menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan umat Islam, khususnya para pengikut setia Ali. Oleh karena itu, umat Islam dan para pengikut Ali melakukan sumpah setia atau baiat atas diri Hasan bin Ali untuk diangkat menjadi khalifah pengganti Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yaitu kebijakan pada masa pemerintahan Muawiyah. Yang pertama ada memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, Suriah. Yang kedua ada mengatur tentara dengan cara baru meniru aturan tentara Bizantium. Yang ketiga membangun administrasi pemerintahan dan menetapkan aturan kiriman pos. Yang keempat membangun sistem pemerintahan menjadi pemerintahan monarki herediter atau pemerintahan secara turun-menurun. Yang kelima yaitu mengubah fungsi Baitul Mal menjadi harta kekayaan keluarga raja. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal ini berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat.
setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi berbeda dengan masa Muawiyah. Baitul Mal ini beralih fungsi menjadi harta kekayaan keluarga raja. Selanjutnya itu membentuk Diwanul Hijabah, yaitu lembaga yang bertugas memberikan pengawalan kepada khalifah. Yang ketujuh yaitu membentuk Departemen Pencatatan atau Diwanul Hatam, yaitu lembaga yang bertugas untuk mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah di dalam berita acara pemerintahan. Yang kedelapan membentuk Diwanul Barid, yaitu Departemen Pos dan Transportasi. Dan yang terakhir yaitu membentuk Diwanul Hurroj, yaitu Departemen Pemungut Pajak. Selanjutnya yaitu ada keteladanan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, apa saja di antaranya itu? Yang pertama sebagai penulis wahyu. Muawiyah termasuk sahabat yang tidak dianggap remeh oleh Rasulullah ketika ayahnya mengusulkan kepada Rasulullah agar putranya Muawiyah menjadi sekretaris. Rasulullah pun menyetujuinya. Kemudian ia menulis wahyu di hadapan Rasulullah. Jadi Muawiyah ini pernah menjadi penulis wahyu. Yang kedua yaitu termasuk armada laut yang mendapat surga. Dalam hadis riwayat Bukhari dengan sanadnya yang sampai kepada Ummu Haram binti Milhan, istri Ubadah bin As-Samit, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Pasukan perang yang pertama kali sebagai armada laut dari umatku telah mendapat surga." Aku atau Ummu Haram berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya termasuk di antara pasukan itu?" Beliau menjawab, "Ya, engkau tergabung dalam pasukan itu." Dan nyatalah hadis ini ketika terjadi pembebasan wilayah di Cyprus pada tahun 28 Hijriah, yakni pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada saat itu Muawiyah menjadi panglima pasukan dan di antara pasukan tersebut ada Ummu Haram. Ketiga yaitu banyak didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu banyak mendoakan Muawiyah. Di antaranya Rasulullah mendoakan Muawiyah, "Ya Allah, berikanlah dia petunjuk atau hidayah, jauhkanlah ia dari kekejian dan berikanlah ampunan baginya baik di dunia maupun di akhirat." Hadis riwayat At-Tabrani. Dan yang keempat yaitu Muawiyah ini adalah orang yang sangat sabar, lemah lembut, dan semangat dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya yaitu Khalifah Marwan bin Hakam. Nah, Khalifah Marwan bin Hakam ini adalah khalifah keempat Bani Umayyah yang mengambil alih kekuasaan setelah Muawiyah II menyerahkan jabatan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Marwan bin Hakam ini diangkat sebagai kepala lembaga sekretariat, yakni Ad-Dawawin, yang wewenangnya sangat menentukan bagi setiap keputusan khalifah. Pada masa Muawiyah menjadi khalifah, Marwan bin Hakam diangkat sebagai gubernur di Madinah. Kemudian pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah atau Marwan bin Hakam ini menjadi pembantu yang terdekat serta menjadi salah seorang penasehatnya di Damaskus. Kemudian pada saat Yazid bin Muawiyah meninggal dunia, kepemimpinan digantikan oleh Muawiyah bin Yazid yang biasa disebut dengan Muawiyah II. Namun, pada masa kepemimpinannya tidaklah berlangsung lama. Ketika Muawiyah bin Yazid meninggal, ia tidak menunjuk penggantinya, maka keluarga besar Muawiyah mengangkat Marwan sebagai khalifah. Selanjutnya yaitu kebijakan pada masa pemerintahan Marwan bin Hakam. Yang pertama ada mengembalikan kedudukan orang-orang suku di Jazirah Arab ke dalam kekuasaannya. Yang kedua meredam
Gerakan Abdullah bin Zubair di Hijaz, Irak, Mesir, dan sebagian Suriah. Yang ketiga, meredam gerakan-gerakan di Syam yang hendak mengangkat Khalid bin Yazid menjadi khalifah. Yang keempat, mengalahkan gerakan kaum Khawarij dan Syiah. Yang kelima, menghentikan gerakan Ad-Dahhak bin Qais, An-Nu'man bin Bashir. Yang keenam, mengangkat putranya Abdul Aziz sebagai gubernur Syam. Yang ketujuh, meredam gerakan Mus'ab bin Zubair di Palestina. Dan yang terakhir, penertiban alat-alat timbangan. Yang ketiga yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan lahir pada bulan Ramadan 23 Hijriah dan wafat pada tahun 86 Hijriah. Ia berkuasa dalam rentang waktu kurang lebih 21 tahun, yakni dari tahun 65 hingga 86. Muawiyah pernah mengangkatnya sebagai gubernur di Madinah meski usianya baru 16 tahun. Beliau belajar agama dari para fuqaha, ulama, dan ahli zuhud. Nah, Abdul Malik ini adalah orang yang kokoh pendiriannya, tidak mudah goyah dalam keadaan apapun. Ia adalah seorang yang pemberani dalam menghadapi berbagai peristiwa. Ia mengatur roda pemerintahan dengan penuh hikmah dan kekuatan, menundukkan para pengacau dan menjaga stabilitas keamanan. Pada masanya, kehidupan kaum muslimin dalam keadaan sentosa. Banyak negeri berhasil ditaklukkan, Islam disebarkan, kekafiran dihinakan. Beliau memperbaiki negeri-negeri dan mengatur segala urusannya dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya yaitu kebijakan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, Abdul Malik bin Marwan ini adalah orang yang pertama kali mencetak uang dinar menggantikan uang Bizantium dan Sasania. Yang kedua, melakukan Arabisasi arsip-arsip atau catatan-catatan administrasi dari bahasa Persia dan Yunani ke dalam bahasa Arab. Pembukuan yang ada di Syam menggunakan bahasa Romawi atau Yunani, sedangkan di Irak menggunakan bahasa Persia.